Dirania Gusti Leneta dengan NPM 2313054024 akan menyampaikan hasil analisis dari tugas analisis ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan milik Jacinda Ayu Hafizah dengan NPM 2313054066. Hasil temuan analisis yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesalahan dalam penggunaan huruf. Saya menemukan 9 kesalahan dalam penggunaan huruf. Yang pertama, penggunaan huruf O pada penulisan nama bulan dalam penulisan huruf tegak bersambung Oktober seharusnya menggunakan huruf kapital, bukan huruf kecil. Yang kedua, salah dalam menggunakan huruf dalam kata Sumpah Pemuda. Seharusnya huruf S dan P menggunakan huruf kapital, bukan huruf kecil, karena itu merupakan hari besar Indonesia. Yang ketiga, penggunaan huruf A dalam bulan Agustus seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital. Yang keempat, dalam penulisan kata kepulosok seharusnya ke ditulis dengan huruf kecil, bukan kapital. Yang kelima, dalam menuliskan kata oleh seharusnya ditulisnya huruf O menggunakan huruf kecil. Dalam menuliskan kata karena seharusnya tidak menggunakan huruf kapital. Yang ketujuh, dalam menulis kata kosakata seharusnya tidak menggunakan huruf kapital. Yang kedelapan, dalam menulis kata kegiatan seharusnya tidak menggunakan huruf kapital. Yang terakhir, dalam menuliskan kata kabar seharusnya tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kesalahan pada penulisan kata, yaitu 1. Pada penulisan kata dipakai, diterima, dipengaruhi, dan digunakan seharusnya disambung karena kata-kata tersebut tidak menunjukkan tempat. Yang kedua, antar pulau, antar suku, antar pedagang, dan antar bangsa seharusnya disambung, tidak dipisah. Lalu ada kesalahan pada penggunaan tanda baca, yaitu tanda baca koma dan titik yang terlalu jauh dari kata terakhir. Yang terakhir adalah dalam penulisan unsur serapan. Di sini saya tidak menemukan adanya penulisan unsur serapan dalam penulisan tegak bersambung tersebut. Terima kasih, analisis selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya, Maiza Salsabil Herianto dengan nomor NPM 2313054010 akan menyampaikan tugas analisis ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan milik Nadelia Bangkis dengan NPM 2313054072. Hasil temuan analisis saya dapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pada kesalahan penggunaan huruf, yaitu penggunaan huruf O pada penulisan nama bulan dalam penulisan huruf tegak bersambung Oktober yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Dan penggunaan huruf kapital N dalam penulisan huruf tegak bersambung yang salah dalam beberapa kata Nusantara pada penulisan. Selanjutnya, penggunaan huruf A dalam kata Arab seharusnya menggunakan huruf kapital karena merupakan sebuah nama negara. Lalu ada pada kalimat kerajaan Islam dalam penulisan huruf tegak bersambung yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Yang terakhir ada penggunaan huruf A yang salah dalam penulisan huruf tegak bersambung pada nama bulan Agustus yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, ada kesalahan pada penulisan kata, yaitu pada kesalahan ketika hanya ada salah satu huruf yang salah dan memang perintahnya hanya dicoret saja, tetapi penulis tidak menuliskan ulang kata yang sebenarnya, hanya mencoret yang salah, lalu dilanjutkan dan membentuk sebuah kata dalam kata berbagi pada penulisannya. Lalu ada kesalahan pada penggunaan tanda baca, yaitu kesalahan lupa memberi tanda titik pada huruf I pada kata berikrar. Lalu pada tanda baca koma yang terlalu jauh dari kata terakhir dan tanda baca titik yang terlalu jauh dari kata terakhir pada beberapa kata dalam penulisan. Yang terakhir, ada kesalahan dalam penulisan unsur serapan, dan saya tidak menemukan adanya kesalahan pada penulisan unsur serapan dalam penulisan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Saya Rizka Soalriani dengan nomor NPM 2313054030. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis dari tugas analisis bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan milik Lesa Aulia Putri dengan nomor NPM 2313054038. Hasil temuan yang pertama saya adalah pada penggunaan huruf kapital N dalam tegak bersambung salah. Yang kedua, pada penggunaan huruf kapital A dalam tegak bersambung salah. Yang ketiga, pada penggunaan huruf Sumpah Pemuda seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital. Yang keempat, pada penggunaan bulan Agustus seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kesalahan di penulisan kata. Kata antar pulau dan kata antar pedagang seharusnya disambung dan tidak dipisah. Kemudian, pada kata proklamasi seharusnya ada O-nya. Dan yang terakhir, pada huruf I seharusnya ada titik dalam tegak bersambung, ada titik di atas. Selanjutnya, kesalahan penggunaan tanda baca. Tanda baca dalam tegak bersambung ada titik di atas. Selanjutnya, kesalahan penggunaan tanda baca. Tanda baca koma terlalu jauh dari kata terakhir. Tanda baca titik terlalu jauh dari kata terakhir. Selanjutnya, pada penulisan unsur serapan, di sini saya tidak menemukan adanya unsur serapan dalam penulisan tegak bersambung tersebut. Terima kasih. Analisis selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaysa Marita Zahra dengan nomor NPM 2313054048. Di sini saya akan mengoreksi bahasa Indonesia yang dimiliki oleh saudari Salwa Septa Nabila dengan nomor NPM 2313054058. Selain itu juga di sini saya sebagai moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang telah ditulis oleh Salwa. Yang pertama ada penggunaan huruf. Penggunaan huruf itu dia terletak pada huruf R dan P. Terkesan masih banyak yang salah karena dia terlihat lebih tidak jelas. Yang kedua, penggunaan penulisan kata negara. Nah, negara itu yang seharusnya diawali dengan huruf kapital, dia menggunakan huruf kecil. Dan yang kedua, nilai poin yang kedua itu kesalahan dalam penulisan kata. Salwa masih banyak salah dalam penulisan kata, terutama dalam negara. Negara itu, misalkan contohnya Australia, dia menggunakan huruf A-nya ke huruf kecil, sedangkan yang seharusnya itu menggunakan huruf A yang besar. Yang kedua itu dia penggunaan huruf kapitalnya itu kadang dia disambung, jadi dia terkesan tidak jelas. Poin yang ketiga yaitu kesalahan dalam penulisan tanda baca. Nah, di sini kesalahan itu yang Salwa gunakan yaitu cuman kesalahan dalam penempatan titik dan koma. Yang seharusnya koma itu menggunakan spasi dan titik itu setelahnya menggunakan spasi, dan juga spasinya kurang jelas. Untuk yang terakhir, poin terakhir yaitu unsur serapan. Di sini kesalahan unsur serapan tidak ada karena si Salwa tidak menggunakan kata-kata unsur serapan, dan juga saya tidak menemukan kata unsur serapan. Baiklah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan analisis dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum.